Di situ akhirnya saya memutuskan bahwa saya juga menjadi salah satu jembatan dari Sang Pencipta untuk memberikan pelayanan kepada anak disabilitas. Perkenalkan, nama saya Intan Andriana Ginting. Saya usia 28 tahun. Saya saat ini mengajar di SLB Negeri Posomain. Dan saya adalah salah satu ORD BPI tahun 2023 yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Alasan atau motivasi yang membuat saya untuk terdorong lanjut studi itu, saya rindu untuk menjadi salah satu gebrakan yang baru buat anak-anak penyandang disabilitas. Maka saya mulai dari diri saya sendiri di dalam ruang kelas saya sendiri. Karena saya tahu saya punya keterbatasan di tengah daerah saya yang mungkin masih tertinggal dan yang belum berkembang sebaik kota-kota besar di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk menimba ilmu dengan harapan ketika saya kembali nantinya, saya punya satu hal yang saya nggak punya di masa lalu untuk saya berikan di anak-anak dan rekan-rekan guru yang saat ini berdampingan dengan saya untuk mendidik mereka. Jadi lebih ke kepanggilan hati dan nurani sih Mas. Gitu. Jadi hal itu yang membuat saya akhirnya berpikir, oke, saya tidak bisa merubah apapun kecuali saya yang merubah diri saya sendiri. Saya melihat bahwa ibu saya yang juga kebetulan adalah tenaga pengajar di salah satu SLB negeri di Kota Medan. Beliau membuka kelas tambahan di rumah setelah beliau selesai mengajar. Akhirnya ketika setiap hari saya melihat, saya merasa ada ketertarikan di sana karena kita hidup berdampingan selama ini. Ketika itu saya mulai melihat bahwasanya ibu saya menjelaskan kepada saya, kita ini setara, kita ini sama, dan kita juga berhak mendapatkan pendidikan. Satu role model yang memberikan saya gambaran bahwasanya pendidik itu tuh bukan hanya karena kamu mau, tapi karena memang kita harus. Saya tanya sama ibu saya gitu, "Mah, kalau seandainya aku ngambil autisme gimana ya?" gitu kan. Terus mama waktu itu bilang, "Wah, bagus tuh." gitu. "Wah, keren tuh," dia bilang begitu kan. Nah, cocok. Kenapa? Ketika kamu mengambil autisme, maka kamu akan memaksa dirimu untuk terus belajar. Karena kalau kamu senang belajar, berarti apa yang kamu kasih nanti itu akan pulang samamu. Gitu. Nah, jadi kalau menurut orang tua saya, ketika mengajar anak autisme itu, kalau kamu kasih 1, mereka pulangkan 3. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika saya ajarkan duduk sopan, mereka tidak hanya mencerna duduk sopan. Jadi ketika kita salah, oh kamu tidak bisa nih duduk sopan. Ini nih menurut yang diajarkan ibu seperti ini. Jadi siapapun yang dia lihat di depan matanya tidak duduk sopan, entah itu presiden sekalipun, dianggap salah. Dan dia akan langsung memperbaiki, duduk sopan. Gitu. Jadi ketika kita kasih 1, dia akan pulangkan kita 3. Gitu. Nah itu hal yang membuat saya jadi, oke, ternyata autisme itu semenarik itu dan membuat saya candu akhirnya. Kalau punya kemauan menjadi seorang guru, kita punya banyak wadah. Pemerintah salah satunya menyediakan BPI sebagai wadahnya untuk membenahi kita, memberikan kontribusi untuk anak-anak. Pesan saya untuk generasi muda, terkhususnya untuk para Gen Z yang mungkin notabene-nya sama seperti saya, nggak mau aja di guru, pasti salary-nya sedikit gitu. Nggak apa-apa, kalau kamu hanya mengejar salary, berarti passion ini nggak cocok buat kamu. Tapi kalau kamu memberikan nuranimu dan hatimu, kemudian kalau kata orang sih Mas, kalau kata orang ketika kamu menjadi seorang guru, kakimu sebelah itu udah ada di surga. Saya mewakili BPI dari ORD 2023
dengan beasiswa pendidikan Indonesia kategori guru, mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Puslabdik yang sudah membiayai pembelajaran saya selama saya berkuliah studi magister di Universitas Negeri Yogyakarta.